Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Aditya dengan NIM 03191064 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi uji impact, tugas material teknik. Secara singkat, uji impact itu sendiri adalah pengujian yang bertujuan untuk mengukur berapa energi yang dapat diserap suatu material sampai material tersebut patah. Lantas, mengapa dilakukan suatu pengujian pada sebuah material? Sebagai contoh adalah uji impact. Hal ini dilakukan untuk mengamati kekuatan bahan terhadap beban yang dikenakan beban secara tiba-tiba. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi ketangguhan suatu bahan dalam suatu uji, yaitu salah satunya adalah uji impact. Yang pertama ada temperatur. Bahan bekerja pada suhu yang berbeda. Yang kedua adalah kecepatan, yang menyebabkan terjadinya keretakan dan perubahan bentuk. Yang terakhir adalah takikan, yang berupa cacat tidak teratur dalam bentuk atau alur pada permukaan bahan. Yang selanjutnya, spesimen yang digunakan dalam uji impact memiliki diameter dan panjang yang telah diatur dalam ASTM E23-56T, di mana ukurannya untuk teknik Charpy 10 mm x 10 mm dengan panjangnya adalah 55 mm. Untuk teknik ISO sendiri, ukurannya sama dengan teknik Charpy, hanya saja yang membedakan adalah panjangnya sebesar 75 mm. Untuk dua teknik Charpy ataupun ISO, spesimen memiliki tiga klasifikasi bentuk. Yang pertama adalah bentuk V, yang kedua bentuk U, dan ketiga adalah keyhole notch. Seperti gambar yang ada di sini terlihat tiga klasifikasi bentuknya. Untuk uji impact sendiri ada dua metode yang sering dipakai, yaitu metode ISOT dan metode Charpy. Untuk metode ISOT, benda dijepit pada mesin uji impact dalam keadaan tegak, di mana benda atau spesimen ini nantinya akan dipukuli atau diberi gaya dari sisi depan atau sisi ujung yang lain. Umumnya metode ISO sendiri sering dipakai di negara Eropa ataupun negara Inggris. Untuk metode Charpy, spesimen diletakkan mendatar, yang kedua ujungnya ditumbuh pada suatu landasan. Letak dari takikan berada tepat di tengah pemukulan, yaitu pemukulan mesin uji impact dari belakang takikan. Umumnya metode ini sering dipakai di negara Amerika atau negara-negara lainnya. Seperti dilihat pada gambar di bawah, ini untuk ilustrasi metode ISOT dan ini ilustrasi untuk metode Charpy. Untuk melakukan suatu uji impact, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita siapkan mesin uji impact itu sendiri. Yang kedua adalah spesimen yang digunakan, bisa berupa spesimen dalam bentuk V, U, ataupun hole. Dan yang terakhir adalah alat ukur. Untuk langkah kerja uji impact metode Charpy, spesimen diletakkan pada mesin uji impact secara mendatar. Kedua ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan berada tepat di tengah. Yang keempat, pastikan arah pemukulan dari belakang takikan. Yang terakhir, amati dan ambil data hasil pengujian. Ini secara kasar langkah kerja uji impact metode Charpy. Untuk metode ISOT hampir sama, yang membedakan hanyalah takikan berada di belakang arah pemukulan, di mana yang pertama adalah meletakkan secara tegak spesimen sama,
spesimen dijepit pada salah satu ujungnya sama juga, dan arah pemukulan berada di depan takikan, ini yang membedakan. Dan terakhir adalah amati dan ambil data hasil pengujian. Dalam uji impact terdapat persamaan yang dipakai untuk mengolah data. Yang pertama adalah tinggi pemukul, di mana rumusnya adalah H sama dengan R min R cos alpha, di mana R adalah jari-jarinya dan alpha adalah sudut pemukulnya. Yang kedua adalah kecepatan pukulan, di mana V sama dengan akar 2 kali G kali H, G-nya merupakan percepatan pemukul, percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi akhir pemukul. Yang ketiga tenaga patah, di mana G dikurangi H dalam kurung H besar dikurangi H kecil, di mana G-nya adalah massa pemukul, H besarnya adalah tinggi awal pemukul. Yang keempat, kita bisa pakai tenaga patah per luas per penampang. Rumusnya V per A0. Ini sebetulnya bukan AV ya, ini AK. AK yaitu tenaga per satuan luas, dan A0-nya adalah luas penampang. Yang kelima, energi impact, di mana rumusnya E sama dengan M kali G kali R dalam kurung cos beta dikurangi cos alpha. Untuk E-nya adalah energi impact, massanya massa pendulum, G-nya gravitasi, untuk R-nya merupakan panjang lengan pendulum. Untuk cos beta di sini merupakan sudut simpangan sesudah pendulum menumbuk spesimen. Yang cos alpha sudut awal sebelum pendulum diayun. Yang keenam, kita bisa pakai energi yang diserap benda uji, di mana rumusnya adalah E sama dengan M kali G buka kurung H besar kurang H kecil tutup kurung. Yang terakhir kita bisa pakai tenaga patah, di mana rumusnya E per A, di mana A-nya adalah luas penampang atau yang berada di luar takikan. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal, di mana mesin uji impact memiliki panjang pendulum sebesar sekian, dan massa pendulum sebesar sekian. Digunakan untuk uji impact, sampel yang digunakan adalah sampel baja di sini. Pengujian dilakukan dengan sudut alpha sebesar sekian 153,5 derajat, dan setelah menumbuk benda uji sudut sebesar sekian. Yang ditanyakan adalah energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Di sini dari soal kita bisa mengetahui bahwa massanya adalah 27,23 kg, dan R-nya di sini 0,6534 meter, alpanya sebesar 153,5 derajat, dan betanya sebesar 114,7 derajat. Karena yang dibutuhkan sudah didapatkan semua, langsung dimasukkan saja di dalam rumus E sama dengan M kali G kali R cos beta per cos alpha. Angka yang diketahui dimasukkan saja langsung ke dalam rumus, sehingga didapatkan 174,36 dalam kurung minus 0,41 dari cos beta minus cos 0,89 dari cos alpha. Hasil dari perhitungan akhir didapatkan E-nya sebesar 83,69 joule. Hasilnya ini. Sekian dari video uji impact. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.